Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sujan Miko Suud dengan NIM 23183, kelas Darkom C. Tujuan saya membuat video ini untuk mengerjakan tugas praktikum Darkom modul 7 konfigurasi pengalamatan IP PIN6. Kita lanjut. Di sini ada topologi, tabel pengalamatan, tujuan, dan skenario. Kita langsung saja kebutuhan perangkatnya. Ini ada PC, switch, router 2, sama eksternal. Kita langsung saja ke pengkabelannya. Kita memilih yang kabel ini flash determinant 0, dan ini F6, ini F5, ini F1, ini F0, sorry. F0 ini F0, saya gigabyte 0, ini G1 sama ini F0. Kita lanjut ke penamaan dulu ini. Ini PCA, ini 1, ini R1 sama USB, lalu ini eksternal. Lanjut, langsung saja ke S1 CLI. Kita enable configure, lalu kita SDM, lalu kita N, kita reload. Nah, kita langsung ke konfigurasi R1 atau router yang pertama ini. Kita masuk ke enable dan masuk ke configure. Kita copy saja biar ini. Sebelum itu kita konfigurasi PC-nya dulu sama eksternal. Ini untuk PC biar gak lama. Ini sudah salin tadi. Ini IP PIN 6-nya.
ini. Nah, kita lanjut ke eksternal. Ini 64. Ini untuk depo-deponya. Nah, setelah udah selesai, kita lanjut konfigurasi routernya. Ini copy saja. Kita paste. Nah, dikarenakan gak ada error, kita lanjut ke ISP atau router yang kedua. Ini baru kita masuk ke configure. Salin saja. Paste. Nah, berhasil. Langsung ke switch. Nah, masuk dulu. Kita configure. Nah, kan dikarenakan udah, kita lanjut ke langkah 5. Konfigurasi tabel IP host pada router 1. Nah, ini copy. Nah, kita add. Lanjut ke latihan 2 menggunakan ping untuk menguji jaringan dalam latihan 2. Untuk menguji jaringan, kita lanjut ke langkah 1. Ping dari PCA ke default gateway menggunakan IPv4 address interface G601 dari router 1. Kita lanjut ke ini. Ping kita copy aja ke dalam. Nah, berhasil. Dan contoh ini 4. Nah, kita lanjut yang default gateway nya. Apakah bisa? Nah, bisa. Nah, setelah itu kita ping alamat yang tercantum dalam tabel di bawah ini. Oke, berarti ini di ping semua. Untuk menemukan reference route-nya sama TTL. Nah, ini TTL-nya 128 sama ini 3ms. Tapi di gateway shift masih 128. Ini 5ms. Ping IP routernya. IP router 225. Ini 0ms. Tapi router di gateway-nya. Ini masih 225. Ini 3ms. Kita lanjut ke switch.
ping switch 225 ini ya 0 ms, lanjut ke default gateway nya ping yang mau kita bahas ini 225 ini 0 ms. Kita lanjut ke yang router ping kita paste IP nya masih 225 ini 0 ms. Copy ping kita paste masih 225 ini 0 ms juga 0 ms. Ini ping juga ping ISP nya ini 254 sama 0 ms. Lanjut ke default gateway yang ISP 254 ini 0 ms juga. Kita lanjut dan 09 ping paste ini 254 juga sama 0 ms. Lanjut ke ping kita paste masih 254 ini 0 ms. Ping satu dua enam ininya yang eksternal 0 ms. Ping 126 0 ms. Lanjut ke perintah ping default langkah kedua. Pada momen kalau diimplementer ping menggunakan mintai kita copy aja. Invalid comment untuk mengunci mintai ping eksternal untuk memastikan bahwa eksternal. Oh, ini menggunakan eksternal, sorry. Oh, sorry. Ini pakai main. Untuk menginstalasikan ketika suatu proses hubungkan kembali, kita lepas eksternalnya, apakah ada di error. Nah, itu udah keluar destination host.
Kita sambungkan lagi. Nah, kita untuk menghentikannya ini Ctrl Shift 6. Oh, sorry. Ctrl C. Nah, langkah-langkah di atas akan diulang. Habis ini pertanyaan pesan error yang Anda terima. Oke. Ini untuk pesan errornya. Destination host. Nah, kita gas aja. Enablekan apa ini? Ada router ISP, router menggunakan perintah shutdown. Sebelum berpindah ke langkah berikutnya, setelah sekitar 30 detik, ping harusnya sukses kembali. Langkah ketiga. Kita lanjut ke ping eksternal pada jaringan eksternal menggunakan IP address 209 dari router F1. Kita ping dulu dari R1. Sukses 5/5. Kita lanjut. Pertanyaan, IP address apa yang digunakan? Ini. Ping eksternal. Setelah itu ada lebih banyak opsi bagi perintah ping. Nah, dan tekan enter gunakan IPv6 sebagai protokolnya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kita lanjut ping IPv6. Kita copy default-nya dari eksternalnya. Enter. Nah, sukses. Anda dapat menggunakan suatu extended ping untuk mengamati kapan adanya personal jaringan. Nah, kita lanjut yang ini. Kita ping lagi. Kita untuk protokol IP-nya. Kita copy, paste, enter. Dan ini 10.000. 10.000. Enter. Nah, output. Nah, hasil-hasilnya menggunakan jalan Anda dapat menerima. Namanya masih hilang. Dapat. Kita lepas. Untuk apakah ada U yang ada, kita sambungkan lagi. Kita success rate berarti ini Ctrl Shift 6. Hampir sukses. Kita lanjut ke ping untuk yang ini. Anda dapat ulang menggunakan perintah berikut untuk hasil yang sama. Ping 0. Kita lanjut ke latihan 3 menggunakan tracer
dan traceroute untuk uji jaringan. Kita lanjut ke langkah 1. Pada command prompt ketik tracer, ini dari PCA, cmd paste. Nah, yang luar ini ada 3. Yang kedua, pada command prompt ketik tracer dan tekan enter untuk melihat opsi tersebut. Nah, gunakan opsi main day. Ingat bahwa IP address tidak diuruskan sebagai eksternal. Oke. Kita main day invalid. Digunakan di invalid. Kita lanjut ke langkah yang ketiga. Gunakan perintah traceroute dari router 1 ke eksternal. Dari router 1 ke eksternal. Kita copy aja biar lama. Enter. Nah, dan ini untuk default gateway-nya yang eksternal. Nah, dikarenakan sudah selesai, kita lanjut ke langkah yang keempat. Gunakan perintah traceroute dari S1 ke eksternal. S1 ping semua aja pakai traceroute. Nah, ya udah. Oh, sorry, belum di enable ini. Nah, baru kita paste lagi apa yang luar. Traceroute mempunyai opsi tambahan. Anda dapat menggunakan atau cukup menekan enter setelah mengetikkan traceroute pada prompt untuk menyalurkan. Link berikut menyediakan informasi lebih lengkap. Nah, lanjut ke latihan 4. Troubleshoot terhadap topologi langkah 1. Nah, copy and paste konfigurasi berikut ke dalam IS. Nah, kita copy ke ISP. Dulu konfigur, kita paste. Nah, setelah selesai kita lanjut ke yang kedua. Dari jaringan R1 gunakan ping dan tracer atau traceroute untuk troubleshooting dan membetulkan masalah pada jaringan ISP. Gunakan perintah ping dari PCA. Ping. Kita copy saja. Oh, kita menggunakan transfer. Nah, satu cara untuk menemukan personal PCA dapat mencapai router ISP berdasarkan menemukan personal ping default gateway.
kita tracer yang atas tadi. Nah, ini si A mencapai USB ping yang bisa dari PCA. Persoalan konektivitas jaringan adalah dengan jaringan ini. Gunakan perintah show untuk mengetahui running configuration dari router USB. Oh. USB run show run kita spasi aja biar cepat. Show dan IP interface brief. Oh, saja biar nggak error. Nah, betulkan persoalan yang ditemukan. Pastikan bahwa PCA dapat melakukan ping dan tracer ke eksternal. Nah, untuk membetulkannya ini yang ESP. Nah, ini configure tadi. Nah, ini kita paste. Nah, lanjut gunakan perintah show untuk mengetahui running konfigurasi. Ya, udah kan? Kita lanjut, pastikan bahwa PCA dapat melakukan ping dan tracer ke eksternal. Ping dan tracer dari CLI pada router USB dan switch S1 setelah memastikan bahwa tidak ada persoalan konektivitas yang benar. Proses tersebut untuk konektivitas IPv6. Nah, kita lanjut aja ke pertanyaan, apa yang dapat mencegah respon ping atau threshold dan mencapai perangkat asal di samping isu konektivitas network? Itu menggunakan firewall atau ankle dan atau ini biar bagus pakai atau aja, atau pengaturan keamanan di router atau server. Nah, lanjut ke soal yang kedua. Jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada pada remote network seperti ini, kita cek aja biar enggak. Oh. Ping apa bisa untuk ping yang tidak ditemukan ini?
keluar, request timeout semua. Nah, lanjut, jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang valid dan menerima respon, ini apa yang harus dicek? Nah, yang harus dicek itu gateway atau routing. Nah, lanjut ke soal yang ketiga, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada dalam suatu network, dalam topologi seperti 192 dari PC berbasis Windows, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping tersebut? Apa? Sama sini kita bisa aja langsung yang keluar destination incredible. Oh sorry, apa destination incredible. Berapa nilai IPv4 TTL di set pada host Windows itu? Berapa nilai IPv4 TTL yang ditentukan pada perangkat Cisco? Oke, kita lihat di sini yang paling atas, yang tadi. Persoalannya apa tadi? IPv4 sama host Windows. Host Windows tadi 128 sama 126. Berapa nilai dari IPv6 out limit yang diatur pada host Windows? Berapa nilai IPv6 out limit yang tadi 12864? Nah, kok 128? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.